Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, kita akan berbicara mengenai instrumen penelitian. Di dalamnya kita akan membahas perhitungan dari uji validitas dan reliabilitas. Apa itu instrumen penelitian? Jadi, instrumen penelitian itu merupakan alat pengumpul data yang sangat penting untuk membantu perolehan data di lapangan. Nah, misalnya kita mau penelitian, itu perlu adanya instrumen penelitian. Instrumen penelitian tersebut akan dijadikan sebagai bahan dasar di dalam pembahasan. Jika tidak ada instrumen, maka penelitian itu tidak dapat dilanjutkan. Karena apa? Karena tidak ada bahan. Tuh. Nah, instrumen penelitian juga itu dibuat berdasarkan metode penelitian digunakan. Misalnya metode penelitiannya eksperimen, atau metode penelitian kuantitatif, atau metode penelitian kualitatif. Nah, untuk instrumen metode penelitian kuantitatif itu biasanya salah satunya ya itu angket atau kuesioner. Jadi mahasiswa itu membuat angket ya berdasarkan indikator dari variabel. Kemudian bagaimana dengan instrumen kualitatif? Nah, kalau instrumen kualitatif itu berupa wawancara contohnya ya, atau hasil observasi. Jadi biasanya instrumen kualitatif itu yang menjadi instrumennya itu merupakan si peneliti tersebut. Nah, ini jenis-jenis instrumen penelitian, ada angket ya atau kuesioner, kemudian ada wawancara langsung dengan respondennya, kemudian ada observasi ke lapangan ya, ataupun dengan dokumentasi, dan bisa juga dengan tes. Tes itu bisa berupa, kalau misalnya di bidang pendidikan ya, itu bisa berupa soal ujian, soal pretest atau post-test. Nah, bagaimana menyusun instrumen penelitian? Langkah untuk menyusun instrumen penelitian, pertama, mahasiswa perlu memberikan pengulasan mengenai variabel penelitian yang diambil. Variabel bebasnya apa dan variabel terikatnya. Kemudian memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi dalam penelitian. Dan yang ketiga, tentu harus mendapatkan indikator dari setiap subdimensi variabel tersebut. Indikatornya apa? Contohnya ya, mengenai kinerja, indikatornya apa? Misalnya kualitas kerja atau disiplin waktu ya, itu merupakan indikator. Yang keempat, melakukan deskripsi terhadap kisi instrumen dalam penelitian. Jadi dikembangkan kembali di dalam indikator ya, kira-kira apa yang akan ditanyakan di dalam sebuah angket atau kuesioner. Nah, setelah itu nanti kan banyak tuh ya beberapa pertanyaan atau pernyataannya, kemudian dilakukan perumusan pertanyaan dan pernyataan. Dan langkah terakhir adalah membuat dan merancang petunjuk pengisian instrumen penelitian. Itu tentu harus ada ya. Bagaimana cara mengisi instrumen tersebut, itu harus dijelaskan di awal. Nah, pertama kan dimulai dengan pembuatan angket ya. Ingat ya bahwa angket itu harus valid dan reliable. Tentu kita akan membahas juga apa itu uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas itu ya, apabila kuesioner itu dinyatakan valid ya, jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Gitu. Jadi valid di sini ya merupakan alat ukur ya, atau alat ukur apa yang hendak diukur ya. Contohnya nih, timbangan jika digunakan untuk mengukur berat ya, itu akan valid. Jika timbangan tersebut diukur untuk mengukur panjang, berarti itu timbangan tidak valid. Berarti itu tidak valid karena alat ukurnya berbeda. Ya. Ketika kita ingin mengukur kinerja guru, contohnya, ya,
maka itu dapat diukur dengan menggunakan indikator dari kinerja guru. Ya, misalnya tadi indikator dari kinerja guru apa? Ya, disiplin, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan reliable? Ya, nah, kuesioner itu dikatakan reliable jika dapat menunjukkan kemantapan, keagungan, atau stabilitas hasil pengamatan bila digunakan atau diukur pada waktu-waktu berikutnya dengan kondisi sesuatu yang diukur itu tidak berubah. Nah, seperti apa? Ketika kita misalnya ingin mengukur berat gula yang 1 kg dengan timbangan, hari ini, besok, atau lusa ukurannya itu akan sama. Gitu. Nah, alat ukur tersebut, ya, timbangan tersebut, ya, berarti reliable. Gitu. Nah, alat ukur panjang misalnya dengan menggunakan karet dan adalah alat ukur yang tidak reliable. Karena apa? Ya, hasilnya dari waktu ke waktu itu akan berubah kalau dengan karet, ya, karena karet itu kan setiap waktunya akan berubah gitu, ukuran panjangnya berbeda dengan meteran yang sudah ada ukurannya gitu. Ya. Jadi itulah mengenai validitas dan reliabilitas. Oke, kita ambil contoh misalnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT X. Ya. Berarti kita di sini akan membuat instrumen dari indikator kompensasi dan indikator kinerja. Nah, jadi ada dua variabel, ya. Variabel bebasnya kompensasi, variabel terikatnya adalah kinerja. Oke, indikator dari kompensasi, ya. Ini adalah gaji, insentif, dan tunjangan. Ini berdasarkan dari Mutiara, ya, sumbernya. Kemudian indikator kinerja, kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu, kreativitas, dan kerjasama. Nah, dari kedua indikator tersebut dilakukan atau dibuat kuesioner atau angket. Nah, dibuat pertanyaan atau pernyataan. Nah, kemudian setelah membuat kuesioner atau angket, maka dilakukan pengambilan sampel. Karena kan kalau kita mau meneliti tidak harus semua populasi kan. Kita tahu bahwa populasi berarti seluruh karyawan yang ada di PT. Ya, tetapi karena ini penelitian ini bisa dilakukan dengan sampel, ya, berarti kita ambil 30 orang responden. Ya. Nah, dari 30 orang responden tersebut, hasil angketnya atau hasil kuesioner itu diuji dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, bagaimana pengujian validitasnya? Oke, pengujian hipotesis validitas. H0 itu merupakan item pernyataan tidak valid, hipotesis 0 itu. Kemudian H itu merupakan item pernyataan valid. Ini merupakan rumusnya, itu RXY sama dengan, ya, bisa dibaca, ya. Kemudian bagaimana dengan hasilnya? Di sini ada daerah penolakan. Jadi ada dua alternatif. Yang pertama, jika sig itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut merupakan valid. Ya. Nah, kemudian alternatif yang kedua adalah jika RXY itu lebih dari 0,361, maka H0 tolak, ya, dan disimpulkan pernyataan valid. Jadi kalian bisa memilih dua alternatifnya. Ada yang sig kurang dari 0,5, kemudian atau RXY lebih dari 0,361 gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus 0,361 RXY-nya? Nah, oke, kita akan bahas, ya, di slide berikutnya. Nih, ini kan rumusnya, ya, RXE. Rumus dari RXE ini merupakan rumus korelasi product moment. Nah, berdasarkan tabel R product moment, karena ini respondennya 30, ya, kita lihat tabelnya. Ini tabel juga ada di buku yang sudah saya share, ya. Oke, respondennya kan 30, ya. Kita lihat yang
tingkat kesalahannya 5%. Ya. Yang 30 itu berarti 5% tingkat kesalahannya adalah 0,361. Jika mahasiswa nanti misalnya respondennya ada 35, berarti cari di tabel product moment yang respondennya 35. Nah, karena ini 30 berarti kita ambil yang 0,361. Ya, tingkat kesalahannya 5%. Kemudian bagaimana dengan pengujian hipotesis reliabilitas? H0 itu merupakan instrumen tidak reliable. Kemudian HA itu instrumen reliable. Rumus dari statistika ujinya R11 itu sama dengan, atau R11 itu sama dengan CA sama dengan K dibagi K-1 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Jika R11 atau CA itu lebih besar dari 0,7, maka H0 itu ditolak dan disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliable. Kemudian alternatif kedua, ya, jika CA lebih dari 0,6, maka H0 tolak dan disimpulkan instrumen reliable. Jadi kalian juga bisa pilih ya, mau dengan lebih besar dari 0,7 atau 0,6. Nah, ini berdasarkan apa? Ini juga sama berdasarkan teori. Saya ambil buku dari Sadono Sukirno. Kalian juga bisa melihat ya, mereview. Nah, jadi tinggi atau rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan nilai koefisien reliabilitas. Nah, jadi koefisien reliabilitas itu yang CA-nya. Nih, yang CA-nya. Kemudian reliabilitas yang tinggi itu ditunjukkan dengan nilai 1. Jadi paling tinggi ya, tingkat reliable-nya itu adalah 1,0. Reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi itu adalah lebih dari 0,7 atau 0,6 gitu. Jadi tergantung dari teori yang kalian ambil. Nah, ini ya ada beberapa teknik yang dipakai untuk menghitung reliabilitas ya. Di antaranya ada Alpha-Kronberg, kemudian Speed-Half. Jadi untuk menjadi perhatian nih, kalian juga bisa dibaca di sini bahwa nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas itu berasal dari skor-skor item angket yang valid. Ingat ya, suatu instrumen itu harus valid. Jika misalnya ada item yang tidak valid, ya maka itu tidak dilibatkan di dalam pengujian reliabilitas. Ya, jadi tidak dipakai untuk pembahasan. Kemudian instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi itu jika nilai koefisien yang diperoleh lebih dari 0,60. Ini diambil dari teori atau dari bukunya Imam Ghazali ya. Ada pendapat lain juga yang mengemukakan baik buruknya reliabilitas instrumen dapat dikonsultasikan dengan nilai R-tabel. Dari contoh di atas dengan tadi kan N ini contohnya N-nya 10 ya. N10 maka R-tabel pada taraf signifikan itu 0,05 adalah 0,632. Ini juga sama ya dengan uji validitas melihat dari R-tabel. Nah, ini dengan demikian nilai R hitung 0,58 itu kurang dari R-tabel 0,632. Berarti hasilnya itu tidak signifikan kan. Dalam kata lain ya, dengan kata lain bahwa instrumen tersebut buruk atau data hasil instrumen angketnya itu kurang dapat dipercaya sehingga itu tidak bisa digunakan di dalam penelitian, di dalam pembahasan. Nih ya, kalau misalnya reliabilitasnya yang rendah itu 0 sampai 0,5. Kemudian yang tinggi itu 0,5 sampai 1. Oke, baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.